Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dan para pendengar yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini kembali kita dapat melanjutkan kajian online, dan di malam hari ini insyaallah taala melanjutkan pembahasan dari tafsir surat Yasin, di mana kita telah sampai pada ayat yang ke-51 telah kita selesaikan. Maka insyaallah taala kita masuk pada ayat yang ke-52 dari surat Yasin. Insyaallah taala kita akan baca 2 sampai 3 ayat dari tafsir ayat 52, 53 dan insyaallah ayat 54. Nah, di ayat yang ke-52 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hada ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah, dan mereka berkata, ini orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, tatkala mereka dibangkitkan, mereka mengatakan ya wailana, duhai betapa celakanya kami. Man ba'athana min marqadina, siapa yang membangkitkan kami, yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ini. Ya, maksudnya dari kubur kami. Hada ma wa'ada ar-rahmanu. Inilah apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun. Dan telah benar ucapan para rasul. Ini ayat yang ke-52 dari surat Yasin. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka di dalam ayat yang ke-52 ini menerangkan bagaimana ucapan orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, orang-orang yang mendustakan adanya hari pembalasan dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang munafikun, yang mereka tidak meyakini dan tidak mempercayai adanya hari kebangkitan tersebut. Maka tatkala mereka dibangkitkan oleh Allah dari kubur-kubur mereka, maka mereka mengatakan ya wailana, duhai. Wail bermakna al-halak, betapa celakanya kami. Nah, kemudian man ba'athana min marqadina, mereka bertanya-tanya, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Ya, maksudnya dari dalam kubur-kubur kami. Ini istifham, ya, kata para ulama, lil istifham at-ta'ajjubi, ya, pertanyaan keheranan, ya, pertanyaan keheranan. Apa yang dan siapa yang membangkitkan kami dari kubur-kubur kami, yang mengeluarkan kami dari kubur-kubur kami? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala membahasakan ucapan orang-orang yang dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Mereka mengatakan, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur-tidur kami? Nah, ya, maksudnya dari tempat kami berbaring di kubur-kubur ini. Iya, ini menunjukkan bahwasanya ya, orang-orang yang dikubur itu adalah tempat peristirahatan mereka. Namun ini tidaklah menafikan adanya nikmat ataukah azab kubur. Para ulama menerangkan dan menjelaskan terkait dengan ayat ini. Insyaallah akan datang penyebutannya dari ucapan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang dicondongi pendapatnya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, lalu dikatakan hada ma wa'ada ar-rahmanu. Inilah apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman. Ya, maksudnya inilah hari kebangkitan tersebut. Wa sadaqal mursalun, dan telah benar ucapan ya para rasul, ucapan para utusan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, siapa yang mengucapkan kalimat ini? Hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah ucapan dari orang-orang yang beriman. Tatkala mereka yang mengingkari hari kebangkitan tersebut bertanya-tanya, sebagian mereka kepada sebagian yang lain, siapa yang membangkitkan kami dari kubur-kubur kami? Maka dijawab oleh orang-orang yang beriman, hada ma wa'adar rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman, inilah hari kebangkitan. Wa sadaqal mursalun, dan sungguh telah benar ya, ucapan para nabi dan para rasul yang telah menjanjikan pula akan hari ini. Para nabi dan para rasul mengingatkan akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari kiamat, akan adanya hari hisab, akan adanya hari pembalasan dari setiap amalan-amalan. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa ucapan ini ya adalah sebagai jawaban dari malaikat Allah. Tatkala mereka bertanya-tanya, siapa yang membangkitkan kami dari kubur-kubur kami? Maka dijawab oleh malaikat, itulah apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman. Jawaban dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa jawaban ini adalah jawaban mereka sendiri kepada sebahagian mereka. Tatkala mereka bertanya-tanya, orang-orang kafir ini, siapa yang membangkitkan kami dari kubur-kubur kami? Lalu mereka sendiri mengatakan, hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih, dan telah benar ucapan para rasul tersebut. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahumullah, mereka berselisih pendapat terkait dengan ayat ini. Ya, bahwasanya mereka ya, ketika dibangkitkan oleh Allah, mereka mengatakan, siapa yang membangkitkan kami dari kubur-kubur kami? Ya, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Ya, dibahasakan dengan marqat, dari kata ar-rukut, tempat tidur. Nah, apa maknanya? Sebagian ulama mengatakan bahwa maksudnya mereka ya dibangkitkan dari tempat tidur mereka. Ya, sebagian mengatakan bahwa pada saat ditiup sangkakala hari kiamat tiba, dimatikan seluruh manusia, maka pada saat itu mereka tertidur sampai kapan? Sampai ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua. Selama itu mereka tertidur. Selama itu mereka tertidur, kata para ulama. Ini penafsiran yang pertama. Dan penafsiran yang kedua, dan ini yang lebih dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan itu pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, bahwasanya ketika dikatakan bahwa mereka tidaklah ya dibangkitkan dari tempat tidur mereka, ya, dibahasakan hal tersebut dengan tempat tidur, ya, sebab apa yang mereka terima dari prahara dan azab di akhirat nanti itu lebih dahsyat daripada apa yang mereka dapatkan dari azab kubur. Sehingga mereka tidak merasa dan seakan-akan hanya tertidur saja di kubur mereka, karena melihat dan menyaksikan akan kedahsyatan apa yang nanti akan mereka terima dari azab karena pengingkaran dan pendustaan mereka ya nanti di akhirat. Nah, ini pendapat yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama ya menyebutkan terkait dengan ayat ini ya, bahwasanya sebahagian orang-orang yang mendustakan adanya nikmat dan azab kubur, terkadang mereka berdalil dengan ayat ini. Di ayat mengatakan bahwa seakan-akan mengatakan bahwa di kuburan itu hanya mereka tertidur di dalamnya. Tidak ada nikmat, tidak ada azab.
Makanya mereka mengatakan, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Jadi seakan-akan kubur itu hanyalah tempat tidur. Nah, sehingga sebahagian kelompok dari kalangan Mu'tazilah, mereka mengingkari adanya hari atau adanya azab ataukah nikmat kubur. Katanya tidak ada nikmat atau azab kubur. Dan mereka memakai dalil ini. Namun para ulama rahimahumullahu ta'ala memberikan jawaban dengan 3 jawaban. Yang pertama, kita katakan kepada mereka, kalian berdalil dengan ayat ini untuk menafikan dan meniadakan azab atau fitnah kubur. Terus bagaimana dengan ayat-ayat yang lain yang sangat banyak? Demikian pula hadits-hadits yang lain yang sangat banyak yang menetapkan adanya azab kubur. Mau dikemanakan ayat dan hadits-hadits tersebut? Nah, sangat banyak. Ya, kalau dalam Al-Quran dikatakan seperti Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang azab yang diterima oleh Fir'aun dengan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu dipampangkan kepada dia, kepada Fir'aun dengan bala tentaranya di pagi dan siang hari, di pagi dan sore hari. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari ditegakkannya hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Maka masukkanlah Fir'aun ke dalam azab yang keras. Nah, ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama akan adanya azab kubur. Ya, sebab ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa neraka dipampangkan kepada mereka di pagi dan sore hari. Kapan ini? Ini kejadiannya tatkala mereka berada di alam kubur mereka. Makanya pada kalimat setelahnya dikatakan wa yauma taqumus saah, dan pada hari tegaknya hari kiamat, menunjukkan sebelum itu bukan kiamat tapi siksaan di alam kubur mereka. Nah, ini dalil dalam ayat. Nah, adapun dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Ya, sangat banyak sekali. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bahwasanya ya, kita diperintahkan untuk meminta perlindungan dari 4 perkara sebelum kita salam dalam salat. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, na'am, dan dari fitnah kejelekan al-masih ad-dajjal. Ini doa perlindungan yang diajarkan oleh Nabi. Dan ulama telah bersepakat akan adanya nikmat dan juga azab kubur. Nah, jadi telah banyak ayat-ayat dan hadits-hadits dan kesepakatan ulama menetapkan hal tersebut. Mau dikemanakan ayat-ayat itu? Sehingga kalian hanya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, yang masih samar. Harusnya kita kembalikan kepada yang muhkam. Itulah jalannya para ulama as-salaf di dalam memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Itu jawaban yang pertama yang dikatakan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Yang kedua, jawaban yang kedua, kita juga bisa katakan kepada mereka bahwasanya para ulama al-mufassirun, mereka berbicara tentang ayat ini. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan juga Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan tafsirnya mirip dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Yang intinya Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ayat ini tidaklah menjadi dalil bahwa azab kubur itu tidak ada. Azab kubur itu ada. Ya. Adapun ayat kenapa dikatakan seperti itu? Ya, seakan-akan mereka hanya tidur di kubur-kubur mereka. Maksudnya ya, karena kerasnya, dahsyatnya, luar biasanya azab yang akan menanti mereka di hari kiamat nanti, sehingga azab kubur itu seakan-akan ya tidak terlalu berarti. Nah, tidak terlalu berarti. Padahal azab kubur sudah luar biasa. Nah, tapi karena dahsyatnya lagi azab yang akan mereka terima di yaumul qiyamah nanti, seakan-akan hal tersebut tidak lagi dirasakan oleh mereka. Ini diilustrasikan oleh para ulama ya, seperti orang yang kalau dalam kehidupan dunia, taruhlah dia misalnya kecucuk paku misalnya.
tercucuk paku ya, kakinya. Nah, kemudian selang beberapa lama ya terpotong kakinya oleh sesuatu, misalnya seperti itu. Nah, maka karena terpotong kakinya dan itu lebih dahsyat ya, apa yang menimpa dirinya sebelumnya yaitu kakinya dicucuk paku itu sudah tidak teringat lagi, sudah terlupakan. Kenapa? Apa yang dia derita setelahnya lebih dahsyat, kakinya terpotong. Nah, ilustrasi penggambarannya seperti itu. Ketika mereka menerima azab di kubur, lalu datang hari kiamat dan menanti mereka azab di hari kiamat, azab kiamat lebih dahsyat sehingga yang dikubur ini seakan-akan sudah tidak berarti. Padahal sekali lagi azab kubur sudah luar biasa. Ini tafsirnya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan itu juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya. Jawaban yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya ayat ini ya terkait dengan mengatakan bahwa mereka tertidur di kubur mereka, maksudnya pada tiupan yang pertama hingga tiupan yang kedua. Pada tiupan yang pertama hingga tiupan yang kedua. Tiupan pertama yaitu pada saat manusia dimatikan seluruhnya di hari kiamat. Nah, tiupan kedua yang dikatakan jaraknya antara tiupan pertama dan tiupan kedua 40 tahun lamanya. Naam, itu adalah tiupan kebangkitan. Tiupan yang kedua, tiupan yang terakhir. Tiupan yang terakhir. Nah, sehingga dari masa itu kata para ulama ditidurkan manusia. Ada sebagian yang mengatakan seperti itu, walaupun pendapat yang kedua atau pendapat yang pertama, jawaban yang pertama dan kedua itu tentu lebih kuat lagi. Wallahu taala alam bissawab. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya pertanyaan dalam bentuk keheranan dari orang-orang kafir tatkala mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur-kubur mereka, maka dijawab, entah yang menjawabnya adalah diri mereka sendiri ataukah malaikat ataukah orang yang beriman. Kenapa mereka bisa dibangkitkan dari kubur-kubur mereka? Siapa yang membangkitkan? Maka dijawab, hada, inilah, maksudnya inilah hari kebangkitan. Ma wa'adar Rahman, itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun, dan telah benar ucapan para rasul Allah Subhanahu wa taala tersebut. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya janjinya pastilah terlaksana, dan Allah la yukhliful mi'ad, tidak mungkin menyelisihi janjinya. Dan Allah ketika berjanji pasti menepatinya, dan janjinya Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Allah hanya satu kali. Ya, dengan perintah tersebut maka ya Allah Subhanahu wa taala melaksanakan apa yang Dia kehendaki, apa yang Dia inginkan. Apa yang Dia kehendaki, apa yang Dia inginkan. Nah, dan ini ayat ini juga mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ya wailana hadza yaumuddin hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya, sebagaimana di dalam surat As-Saffat ayat 20 sampai 21. Ya, mereka mengatakan orang-orang kafir, ya wailana, duhai betapa celakanya kami, hadza yaumuddin, inilah hari pembalasan itu. Inilah hari kebangkitan, hari pembalasan itu. Hada yaumul fasl, inilah hari keputusan itu. Alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dahulu kalian telah mendustakannya. Yang dahulu kalian telah mendustakannya. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan bahwasanya hari kebangkitan ini itu merupakan janji Allah Ar-Rahman. Disebut nama Allah Ar-Rahman dari Asmaul Husna. Tidak dikatakan hada ma wa'adallahu. Kenapa? Kata para ulama, ini untuk lebih menampakkan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Di mana
telah kita ketahui sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan ke dunia. Dan Allah punya 99 rahmat yang nanti diberikan kepada orang-orang yang beriman di hari kiamat nanti. Nah, maka di hari kiamat lebih nampak sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat rahmannya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Nah, maka ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang ke-52 ini ada beberapa fawaid yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Faedah yang pertama, bahwa di dalam ayat ini terdapat dalil akan besarnya penyesalan orang-orang kafir yang mendustakan hari kebangkitan. Ya. Besarnya penyesalan mereka tatkala mereka sudah dibangkitkan ternyata benar mereka dulu mendustakannya. Oleh karenanya mereka berteriak menyeru dengan wail, kecelakaan yang besar yang menimpa mereka. Mereka katakan, ya wailana, duhai betapa celakanya kami. Duhai betapa celakanya kami. Menunjukkan apa? Penyesalan yang amat sangat besar yang terucap dari lisan-lisan mereka. Nah, tapi tidak ada lagi yang namanya, tidak ada berguna lagi yang namanya penyesalan ya pada hari tatkala mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua dari faedah ayat ini juga bahwasanya azab di alam kubur ya itu lebih ringan kalau mau dibandingkan dengan azab akhirat. Ya, sampai dikatakan hanya seperti orang yang tertidur saja. Ya, walaupun sekali lagi kalau kita melihat hadits-hadits tentang azab kubur luar biasa. Seseorang dihimpit kuburnya, kemudian tulang-tulangnya merasuk ya, sebahagian ke sebahagian yang lain. Ada yang dipukul dengan gada kemudian hancur ya. Kalau misalnya gada tersebut dipukul ke gunung, gunungnya akan hancur. Itu yang dipukulkan sebagai siksaan di alam kubur nanti. Luar biasa sudah. Tapi kalau mau dibandingkan dengan siksaan di akhirat nanti, tidak ada apa-apanya siksaan di alam kubur itu. Nasallallahu as-salamah. Kita memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan. Semoga kita dijauhkan dari azab kubur dan azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari faedah ayat ini juga bahwasanya menetap di dalam kubur ya. Orang yang tinggal di dalam kubur, orang yang masuk ke alam kubur nantinya, tidaklah mereka merasakan tinggalnya mereka di sana kecuali hanya sebentar saja. Ya, seakan-akan hanya seperti orang yang tidur saja. Kemudian setelah itu mereka bangun dari tidurnya. Makanya dikatakan seperti tadi, ya, man ba'atsana mim marqadina. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Jadi karena waktu yang ya seakan-akan sebentar sekali, seperti orang yang tertidur kemudian bangun. Seperti itulah orang yang nantinya ya dibangkitkan di alam kubur ya tatkala tegak hari pembalasan. Nah, kemudian faedah yang berikutnya ya, di dalam ayat ini juga terdapat taubih, celaan kepada orang-orang kafir yang mendustakan hari kebangkitan. Ya. Makanya tatkala mereka bertanya-tanya seperti itu dijawab oleh orang-orang yang beriman. Inilah janji Allah, inilah hari kebangkitan. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman. Dulu kalian mendustakan perkara ini. Nah, kemudian dari faedah ayat juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya adalah zat yang maha benar dan Allah melaksanakan janji-janjinya dan tidak akan mungkin menyelisihi janji tersebut. Ya, karena orang yang tidak mengamalkan atau melaksanakan janjinya mungkin karena dia berdusta dan mungkin karena dia tidak mampu. Dan kedua perkara ini, kedua sifat tersebut, dusta dan ketidakmampuan itu ternafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin berdusta dan Allah Maha Kuasa. Tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari faedah ayat juga kebenaran ucapan para rasul alaihi wassalatu wassalam tatkala mereka mengabarkan dari Allah Subhanahu wa taala akan adanya hari kebangkitan.
Makanya mereka mengatakan wasadaqal mursalun. Ini menunjukkan bahwa para nabi dan para rasul seluruhnya memberitakan akan adanya hari kebangkitan itu. Akan adanya hari kebangkitan tersebut. Kemudian terkait dengan faedah yang berikutnya, bahwa orang-orang musyrikin mereka menetapkan, mereka mengimani tatkala mereka sudah menyaksikan hari kebangkitan tersebut. Baru di situ mereka beriman. Baru di situ mereka beriman. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Makanya dalam tafsir atau sebagian penafsiran ayat ini, bahwa ini ucapan mereka sendiri, jawaban mereka sendiri. Hada ma wa'adar rahman. Inilah apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman. Di mana sebagian penafsiran mengatakan bahwa ini ucapan mereka, menunjukkan mereka mengakui dan menetapkan serta mengimani hal tersebut. Akan tetapi keimanan ketika itu sudah tidak bermanfaat. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada perkara yang gaib. Sebelumnya dikabarkan kepada mereka hal tersebut ketika di dunia. Kewajiban kalian beriman. Walaupun ketika itu masih gaib, kalian belum menyaksikan. Ketika sudah hari kebangkitan, kalian menyaksikan baru beriman, maka itu tidak bermanfaat. Sebab yang Allah tuntut kalian beriman kepada yang gaib, tapi kalian tidak beriman sebelum itu. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang ke-52 dari surat Yasin ini. Kemudian kita baca ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kanat illa sayhatan wahidah." Tidaklah kejadian tersebut, hari kebangkitan itu, melainkan hanya satu teriakan saja, yakni satu tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Fa idahum jami'ul ladaina muhdharun. Maka tiba-tiba seketika itu juga seluruh dari mereka dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yani maksudnya bahwa perkara ini, hari kebangkitan ini, itu bukan hal yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kalian dibangkitkan di kubur-kubur kalian, itu cuman satu tiupan saja yang Allah perintahkan kepada malaikat Israfil. Tiupan yang keberapa? Nah, ini menurut penafsiran sebagian ulama, pendapat sebagian ulama itu tiupan yang kedua, karena sebelumnya adalah tiupan kematian. Ada sebagian mengatakan bahwa ini adalah tiupan yang ketiga, karena sebelumnya ada dua tiupan. Tiupan mengagetkan seluruh manusia, tiupan kematian, dan baru tiupan kebangkitan. Wallahu alam, dari pendapat para ulama tersebut. Dan ini juga sebagaimana yang Allah terangkan di surat An-Nazi'at ayat 13 sampai 14, mirip dengan itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisahirah. Kata Allah, maka sesungguhnya hari kebangkitan itu hanyalah satu tiupan saja. Maka tiba-tiba mereka seluruhnya dibangkitkan keluar dalam keadaan hidup dari kubur-kubur mereka. Itu di surat An-Nazi'at. Mereka seluruhnya dibangkitkan oleh Allah. Mereka menghadap kepada Allah untuk apa? Untuk dihisab, untuk dibalas setiap amal perbuatan mereka. Seluruh manusia, yang pertama hingga yang terakhir. Demikian pula mencakup di dalamnya manusia dan jin. Seluruhnya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang ke-53 dari surat Yasin. Dari ayat ini ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh. Yang pertama, bahwasanya ayat ini terdapat dalil akan kesempurnaan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Allah akan meneriaki, ditiup sangkakala, sehingga bangkitlah para penghuni kubur. Tatkala itu, lalu mereka semuanya keluar dari kubur-kubur mereka. Tidak ada satupun yang alfa atau terlupakan ketika itu. Ada mungkin satu orang yang atau beberapa orang yang tidak bangkit dari kuburnya, tidak ada. Semuanya dibangkitkan, mukmin maupun kafir. Makanya dikatakan faidahum jami'ul ladaina muhdharun. Tiba-tiba mereka seluruhnya tanpa terkecuali seluruhnya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian faedah ayat juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila memerintah sesuatu, ya, maka perintah Allah itu tidak berulang, hanya sekali saja. Tidak berulang 2 kali. Ya, tapi hanya sekali saja. Nah, sebagaimana firman Allah, "Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar." Ya, tidaklah perintah kami kecuali 1 kali saja, hanya seperti kedipan mata. Nah, tidak perlu pengulangan. Karena Allah Maha Kuasa. Yang butuh pengulangan, ya, diulang lagi perintahnya, diulang lagi ucapannya, itu hanya orang yang lemah. Sementara Allah Al-Qadir, zat yang Maha Kuasa, tidak butuh pengulangan-pengulangan yang lain. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, yang kita baca ayat yang ke-54. Kita selesaikan. Allah berfirman, "Falyawma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, ya, pada hari tatkala mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Naam, tatkala mereka diperhadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diputuskan segala perkara mereka. Apa yang terjadi? La tudlamu nafsun. Tidak ada satupun jiwa yang terzolimi. Ya, terzolimi di sini maksudnya tidak ada satupun yang dirugikan pada hari itu. Dirugikan apakah dengan makna, ya, kejelekannya jadi bertambah, ya, atau haknya dari amal kebaikannya dikurangi, tidak ada. Ya, hari itu tidak ada kezoliman. La zulmal yaum. Tidak ada kezoliman pada hari itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa may ya'mal minas salihat wa huwa mu'minun. Siapa yang beramal dengan amalan saleh dan ia dalam keadaan beriman, fala yakhafu zulman wala hadma. Maka dia jangan khawatir dizolimi dan jangan khawatir untuk dikurangi haknya. Tidak ada manusia yang ketika itu dizolimi. Kenapa? Karena yang menjadi hakim pada hari itu adalah Allah yang maha adil, yang maha bijaksana, ya, dan tidak ada satupun manusia yang terzolimi walaupun secuil, walaupun sekecil biji sawi. Tidak ada manusia yang terzolimi pada saat itu. Nah, dan di ayat Allah katakan bahwa satupun jiwa tidak terzolimi. Jiwa siapa? Umum di sini, karena nakirah dalam konteks penafian. Dalam bahasa Arab memberikan faedah keumuman. Baik mukmin, jiwa orang yang beriman maupun jiwa orang kafir. Allah tidak menzalimi mereka. Allah hanya membalas sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan tatkala mereka hidup di dunia. Tatkala mereka hidup di dunia, tidak ada yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala haknya dan tidak pula ditambah kejelekannya. Semuanya sesuai dengan amal perbuatan yang telah mereka lakukan. 6. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya akan membalas perbuatan manusia, amalan manusia ketika mereka hidup di dunia. Karena ketika sudah hari kebangkitan tidak ada lagi amalan. Manusia tidak akan beribadah lagi. Nah, karena yang dihisab hanyalah amalan ketika mereka hidup di dunia. Ketika mereka hidup di dunia, hanya itu saja. Ya, dari kejelekan-kejelekan yang telah mereka lakukan. Maka ini memberikan faedah kepada kita bahwa tatkala kita mengetahui bahwa amalan-amalan yang akan dihisab oleh Allah adalah amalan-amalan tatkala hidup di dunia, ini memberikan motivasi kepada kita untuk beramal kebaikan tatkala masih hidup di dunia. Dan juga memberikan kepada kita, ya, rasa takut kepada Allah untuk melakukan perkara-perkara dosa dan maksiat kepada Allah. Sebab Allah akan menghisab, Allah akan membalas setiap apa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan di sini yang dihisab oleh Allah mencakup amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Demikian pula tatkala kita meninggalkan yang diharamkan, kita tinggalkan karena Allah. Karena itu pun juga dihitung sebagai kebaikan. Man hamma bisayyi'ah, siapa yang berkeinginan untuk melakukan kejelekan, falam ya'malha, tapi dia tidak amalkan, katabahallahu
hasanatan kamilah, maka Allah tulis baginya satu kebaikan yang sempurna. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di ayat yang ke-54 ini ada faedah yang bisa kita petik. Yang pertama, ternafikannya kezoliman secara mutlak pada hari kiamat. Tidak ada satupun yang terzolimi, karena hari itu adalah hari ditegakkannya keadilan. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, akan ditegakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Keadilan lawan dari kezoliman. Nah, kemudian juga dari faedah ayat bahwa manusia tidak ada yang dizolimi, ya, tidak kecil, tidak sedikit, tidak pula banyak. Nah, karena syai'an disebutkan dalam bentuk nakirah dalam konteks penafian sehingga memberikan faedah keumuman. Kezoliman sekecil apapun, ya, tidak akan mereka dapatkan, apalagi kezoliman yang besar. Apalagi kezoliman yang besar. Kemudian dari faedah juga bahwasanya al-jaza min jinsil amal. Balasan atas suatu amalan sesuai dengan jenis amalan yang mereka lakukan. Makanya dikatakan dalam ayat, fala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah mereka diberikan balasan kecuali sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya balasan sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, walaupun tentu saja dengan rahmat Allah, kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan bisa menjadi 700 kali lipat. Ya, sebagaimana di dalam hadits-hadits yang sahih yang menerangkan tentang perkara ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, 3 ayat yang kita bisa bacakan di dari tafsir surat Yasin mulai dari ayat 52, 53 dan 54. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan tafsir surat Yasin ayat yang ke-55 dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengajian kita pada malam hari ini sebagai pengajian yang penuh manfaat, dan semoga Allah memberkahi kita dengan ayat-ayat Qur'annya, menjadikan ayat-ayat Qur'an ini menjadi sebab kita mendapatkan rahmat di sisi Allah, dimasukkan ke dalam surganya, dan dihindarkan dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.